kalau ditanya kepada saya tentang Pak Hartonya, ya, sepanjang yang saya kenal beliau secara pribadi dan secara langsung, orangnya itu sangat sederhana hidupnya, bicaranya juga sederhana. Kalau di rumah hanya pakai baju kaos dan hanya pakai sarung begitu. Dan rumahnya itu juga sangat sederhana, yang bagus tuh yang di depan yang ada harimau yang juga dapat menerima untuk menerima tamu itu. Tapi secara keseluruhan tuh kehidupannya itu sangat luar biasa ya. Saya kadang-kadang disuruh beliau bekerja di rumahnya ngetik macam-macam begitu sampai siang, terus Pak Harto datang pakai sarung begitu, tanya, "Dil, kamu sudah makan?" "Oh, belum Pak." Panggil ajudannya, "Sediakan pop mie 2." Gitu. Jadi pop mie dia. Kadang-kadang ada nakalnya juga, saya bilang, "Bapak ini saya suruh kerja dikasih makan pop mie. Saya disuruh kerja di rumah Pak Camat aja dikasih makan enak, sama Bapak kalau dimakan pop. Oh, saya makannya memang begini," katanya begitu. Jadi orangnya itu memang hidupnya itu sangat sederhana ya. Jadi kalaupun dikatakan bahwa Pak Harto itu korupsi, menumpuk harta kekayaan sampai disimpan di bank-bank Swiss ya, itu tidak pernah terbukti sampai hari ini. Jadi waktu Krismon itu saya ingat pada waktu itu Pak Murdiono bercerita kepada saya tentang tuduhan-tuduhan itu, dan Pak Mur sebenarnya mencari itu. Ya, saya juga waktu itu ditugasi menerbitkan beberapa paspor diplomatik kepada orang-orang tertentu ya, untuk pergi ke Swiss untuk melacak itu. Ternyata tidak ada. Dan pada waktu Pak Habibie juga, Pak Muladi pada waktu itu ditugasin untuk melacak itu sampai ke Swiss, nggak ditemukan. Jadi saya sendiri mengalami ketika hari-hari terakhir menjelang Pak Harto meninggal, beberapa bulan sebelum meninggal itu, saya sudah jadi Mensesnek pada waktu itu. Pak Harto memanggil saya ke rumahnya dan beliau mempertanyakan mengenai mengapa beliau tidak dikasih rumah ya, karena menurut peraturan yang berlaku kan mantan presiden dan wakil presiden itu disediakan rumah, kemudian mobil, kemudian ada supir dan pengawal begitu, ada fasilitas untuk mantan presiden. Dia bilang, "Ril, saya dengar semua sudah dikasih, Gus Dur sudah, Bu Megawati sudah, saya kok belum?" katanya. Jadi saya bilang, "Oh, Pak Harto memang perlu rumah." Dia bilang, "Bukan, saya mau beli rumah di Jalan Tengku Umar untuk dijadikan klinik jantung sesuai dengan permintaan almarhumah Ibu Tin."